Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nurhayati akan menyampaikan materi pembelajaran IPS kelas 9 untuk tingkat SMP atau MTS. Di pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan tentang potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Perlu kalian ketahui bahwa potensi Indonesia untuk menjadi negara maju cukup besar dengan kondisi geoekonomi global saat ini. Pusat ekonomi dunia kedepannya akan bergeser dari kawasan Eropa Amerika akan menuju ke Asia Pasifik. Selain itu, implementasi masyarakat ekonomi ASEAN atau yang lebih kita kenal dengan istilah MEA membuat ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil di antara negara-negara ASEAN tentunya. Kondisi ini tentu saja akan menguntungkan bagi negara Indonesia, negara kita. Mengapa? Karena Indonesia memiliki potensi yang cukup besar, terlihat dari kenyataan yang ada bahwa Indonesia memiliki lokasi yang strategis, baik cadangan sumber daya alamnya dan memiliki tenaga kerja yang cukup banyak. Tentu dari hal-hal yang perlu kalian ketahui itu, nanti kita akan masuk apa saja sih potensi-potensi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Selain itu, perlu kalian ingat bahwa lokasi yang strategis di Indonesia adalah yang pada umumnya didefinisikan dengan posisi sesuatu dalam ruang. Posisi ini tentu digunakan dengan menggunakan biasanya garis lintang dan garis bujur. Bisa dijadikan modal Indonesia untuk menjadi negara maju. Lokasi strategis Indonesia dapat dilihat dari letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis Indonesia. Perlu kita pahami juga bahwa letak astronomis Indonesia merupakan letak yang absolut, di mana tempat yang ditentukan oleh jaring-jaring derajat, lintang, dan garis bujur. Untuk itu, silakan ikutin materi inti yang akan kita sampaikan. Letak geografis Indonesia apakah dapat menguntungkan Indonesia untuk menjadi negara maju. Silakan kalian perhatikan nanti di layar. Kita akan pahami dulu letak astronomis Indonesia, bahwa letak astronomis Indonesia merupakan letak absolut suatu tempat yang ditentukan oleh jaring-jaring derajat, lintang, dan bujur. Perlu kalian ketahui nanti di layar samping itu akan menunjukkan bahwa letak Indonesia secara astronomis merupakan letak yang memang harus diperhatikan. Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Batas-batas ini dibatasi oleh yang paling utara Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara berada di Pulau W, dan batas paling selatan Indonesia berada pada 11 derajat lintang selatan itu berada di Pulau Rote. Batas di bagian barat Indonesia itu berada pada 95 derajat bujur timur itu berada di Sabang. Sedangkan batas timur Indonesia yang berada pada 141 derajat bujur timur itu berada di Pulau Merauke. Tentu dari apa yang sudah Ibu sampaikan, letak astronomis ini akan punya pengaruh yang cukup besar bagi wilayah Indonesia. Adapun pengaruh yang akan dialami oleh Indonesia secara astronomis, yang pertama, wilayah Indonesia bisa beriklim tropis. Yang kedua, letak
Indonesia ini yang berada pada garis khatulistiwa itu akan mengakibatkan tingginya suhu rata-rata tahunannya. Dan yang ketiga, Indonesia merupakan wilayah yang terbebas dari embusan angin Taifun. Yang keempat, Indonesia memiliki kelembapan udara yang tinggi karena memiliki laut dan selat-selat yang cukup luas. Sedangkan yang terakhir, Indonesia memiliki bagian dari waktu menjadi 3 bagian waktu, ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Di WIB, waktu Indonesia Barat itu terletak pada 105 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Tentu daerah atau yang akan terkena bagian ini adalah daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk WITA, waktu Indonesia bagian tengah antara 120 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Itu daerah yang terkena WITA ini adalah Kaltim, Bali, NTB, NTT, dan seluruh daerah yang berada di Sulawesi atau yang ada daerah yang berada di Provinsi Sulawesi. Yang terakhir adalah WIT. WIT ini adalah waktu Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia bagian timur ini terletak di antara 135 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, itu daerah Maluku, Maluku Utara, dan semua provinsi yang ada di Papua seperti yang kalian perhatikan pada gambar di samping. Jadi karena Indonesia terletak pada posisi yang strategis di dunia, untuk itu kita perlu mengembangkan karakter religius seperti mensyukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua, posisi geografis Indonesia. Kalau yang pertama tadi adalah letak secara astronomis, sekarang letak Indonesia secara geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tersebut adalah benua Australia dan benua Asia. Dan Indonesia berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Indonesia juga terletak di antara garis khatulistiwa. Di antara letak garis ini mengakibatkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di mana musim kemarau itu terjadi di antara bulan April sampai bulan Oktober. Dan letak Indonesia ini juga berpengaruh terhadap musim hujan yang terjadi biasanya di bulan Oktober sampai bulan April. Mengapa bisa terjadi 2 musim ini? Itu disebabkan oleh, kalau musim kemarau itu terjadi karena adanya angin muson timur. Sedangkan kalau musim penghujan itu karena pengaruh dari angin muson barat. Yang selanjutnya, letak Indonesia secara geologis. Letak geologis adalah letak satu wilayah yang berdasarkan batu-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Batu-batuan di Indonesia erat kaitannya dengan sistem pegunungan di Indonesia.
letak geologi ini merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan atau lipatan muda dunia, yaitu rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Ini membuat Indonesia terletak pada pertemuan lempeng litosfer, lempeng Australia dan Asia. Dan ternyata Indonesia juga terletak pada dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan Australia Asiatis. Hal ini tentu saja membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang dapat menyuburkan tanah dan berisi kandungan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Meskipun efek lainnya sering terjadi gempa bumi, maka dari itu diharapkan kita dapat memanfaatkan hasil alam ini dengan arif dan bijaksana. Oke, sampai di sini dulu materi IPS yang perlu Ibu sampaikan, dan semoga bermanfaat. Serta jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kalian dapat mengikuti info-info lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.